Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video perkuliahan antar biokimia yang eh, penyampaian materi. Dan materi yang akan disampaikan hari ini adalah tentang struktur dan fungsi sel. Oke, kita langsung saja ya. Right to the point. Oke. Nah, di sini ya kita akan berbicara tentang sel. Kemarin-kemarin kita berbicara tentang apa? Metabolisme ya. Zat-zat yang terlibat di dalam metabolisme di dalam sel sebenarnya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang si wadahnya sendiri yang menerima manfaat dari metabolisme zat-zat tersebut. Kayak kemarin itu karbohidrat, protein, dan lemak. Main poinnya adalah itu. Sedangkan enzim itu kan sebenarnya dari protein sendiri kan ya. Oke, main poinnya. Dan sekarang yang menerima manfaatnya siapa? Sel ya. Sel itu ada di mana? Sel itu kalau yang fungsinya sama maka dia akan membentuk jaringan ya. Jaringan-jaringan itu fungsinya sama juga, satu tujuan nih. Satu tujuan maka dia akan membentuk organ. Sistem organ. Sistem organ bergabung semua jadilah human being ya, atau makhluk hidup. Nah, sekarang ini merupakan sel. Sel itu adalah suatu unit terkecil ya kan katanya, unit terkecil dalam suatu organisme hidup. Kalau organisme tidak hidup, maka itu atom ya. Walaupun sebenarnya di dalam sel juga ada atom ya kan, tersusun atas atom-atom. Nah, bagaimana hubungan antara sel yang katanya dari menyusun organisme hidup dengan atom yang menyusun organisme tidak hidup, tapi ternyata disusun-susun jadi hidup juga, jadi sel ya kan? Pikirin sendiri. Struktur dan fungsi sel. Struktur fungsi sel. Nah, ini ada, kita ngomongin protoplasma. Protoplasma ini apa ya? Jadi seakan-akan kandungan dominannya adalah protoplasma. Itu adalah isi sel yang terbungkus oleh selaput atau membran sel. Jadi di dalam sel itu dominannya adalah cairan. 80% cairan. Nah, itu yang membentuk tubuh kita. Manusia itu 80% adalah air. Ya, protoplasma itu kayak ya. Jadi cairan gitulah ya. Jadi sel itu banyaknya adalah protoplasma. Nah, kemudian ada dua istilah sel ya yang menurut Dougherty katanya. Dougherty 1997. Ada prokaryotik, ada eukaryotik. Eukaryotik itu ada ya. Kalau prokaryotik itu adalah yang pertama. Jadi organisme pertama itu prokaryotik dan itu yang paling sederhana. Jadi dia memiliki susunan atau komponen yang paling sederhana. Berkembang dan dia akan menjadi prokaryotik, dan ini komponennya itu jadi macam-macam. Nah, ini adalah prokaryotik. Kalau ini eukaryotik. Eukaryotik itu jadi sel-sel purba, nah itulah prokaryotik ya. Prototype. Terus yang pertama muncul ya. Jadi yang paling sederhana itu adalah prokaryotik. Jadi sederhana banget. Dia cuma ada membran, terus ada protoplasma ya, protoplasma mana? Sitoplasma. Sitoplasma, ini pun ada sitoplasma kan? Sitoplasma. Ini sitoplasma, tulisan sitoplasma. Oh, ada tulisan sitoplasma ya? Nggak ada tulisan sitoplasma di sini. Nah, tapi di sini ada sitoplasma, ditulis sitoplasma, cairan-cairan ini, dan ada inti ya. Intinya pun ternyata nggak pakai membran inti ya. Kalau misal ini ada membran inti nih. Nah, jadi si intinya itu jadi berantakannya pabelit gitu, tersebar merata di dalam sitoplasma. Nah, gitu. Jadi nggak ada apa organel-organel yang kayak gini nih, kayak udah kayak bento ini kan. Nah, tapi kalau ini hanya ini udah kayak apa teh,
telur berudu gitu ya. telur ya gitu ya. Nah, jadi ada biji-biji selasih gini lah ya, di dalam cairannya ada semacam biji-biji selasih ini yang kita sebut dengan ribosom ya. Ribosom udah kita udah ngobrolin tentang ribosom sekilas aja sih di dalam protein ya, karena di situ adalah terjadi proses sintesis protein, sintesis asam amino terjadi di situ ya kan, di dalam ribosom ini. Nah, sedangkan eukariotik ini yang dulu purba. Nah, kalau eukariotik itu udah mulai lengkap nih. Ada inti selnya, terus ada nukleus, di dalamnya ada kuning telur ya. Kuning telur ini disebut nukleolus ya. Inti dari inti sel. Terus ada ribosom, ribosomnya di sini juga ada. Terus ada mitokondria, mitokondria. Terus ada badan Golgi ya, badan Golgi. Terus ada lisosom ini. Terus ada membran selnya di sini yang melapisnya. Terus ada retikulum endoplasma ya, retikulum endoplasma gitu. Jadi ada yang rough, ada yang kasar, ada yang smooth, halus. Rough kasar gitu berarti ada rempelan nih, ribosom juga nih rempelan di sini teh ya, kayak benar-benar kayak kuning telur ya nggak, kayak kuning telur. Dan ini ada nukleus juga ada membran inti di sini nih, ada membran inti ya. Badan Golgi ini nggak kelihatan ya, nah mungkin kayak gini kelihatannya nggak. Nah oke. Ada apa sih? Jadi coba, protoplasmanya tidak mengandung organel-organel ya. Jadi hanya inti doang. Hanya inti. Contohnya ini nih. Jadi intinya pun nggak ada membran inti di sini. Dan kemudian pernapasan selnya gimana? Oksigen dari luar masuk ke dalam membran plasma. Masuk ke dalam plasma. Terus udah gitu karbon dioksida keluar dari masuk plasma melewati membran dan dia keluar. Udah gitu kalau misal eukariotik dia terdapat inti dan organelnya terbungkus, masing-masing itu terbungkus membran, jadi enggak sebar berantakan gitu ya. Dan sistem pernapasan selnya oksigen dari luar ya, oksigen ini dari luar masuk ke dalam sitoplasma, protoplasma. Udah gitu dia masuk mitokondria ini terjadi pembakaran, oksidasi kemudian nanti dihasilkan karbon dioksida keluar masuk ke protoplasma. Udah gitu ngelewatin membran dan keluar karbon dioksidanya gitu ceritanya tuh ya. Ada lagi pemirsa yang perlu disampaikan? No. Oke, kita lanjut ya. Nah sekarang kita bahas masing-masingnya. Sel tubuh manusia terdapat dalam jutaan bentuk. Wah, ada jutaan bentuk ternyata ya. Sel yang sama atau mirip bersama-sama membentuk jaringan tertentu. Alright, itu kita udah paham ya. Jadi sel yang sama, fungsinya sama nih, satu tujuan, satu misi, maka dia akan membentuk suatu organisasi. Organisasinya itu yang kita sebut dengan jaringan. Jaringan yang mempunyai visi yang sama, tujuan yang sama, dia akan membentuk suatu organisasi. Organisasinya itu yang kita sebut dengan organ. Begitu juga dengan organ, punya satu objektif yang sama, maka dia akan membentuk sistem organ. Sistem organ, nah nantinya dia walaupun fungsinya beda-beda, tapi visinya itu sama, membantu empunya badan, ya, empunya jiwa, empunya ruhnya, maka dia akan membentuk suatu organisme hidup, makhluk hidup, ya enggak? Nah kemudian jaringan, macam-macam jaringan itu ada macam-macam nih, ada jaringan otot, jaringan saraf dan lain-lain. Kemudian bentuk selnya macam-macam juga, ada yang bulat, ada yang pipih, bentuk serabut panjang, ada kubus. Terus contoh bentuk selnya terdapat pada sel jaringan. Sel pada jaringan penghubung, sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, sel jaringan saraf, sel otot, sel ginjal. Macam-macam ukuran sel. Sel eritrosit itu ukurannya 0,008 mm, sel otot itu panjangnya 4 cm, sel saraf panjang diameternya sekian. Jadi macam-macam ternyata ya. Jadi sel itu nggak kayak atom. Kalau
Atom itu berdasarkan banyaknya diameternya, itu berdasarkan banyaknya orbit-orbit ya kan, banyaknya lapisan-lapisan kulit garis edar, seperti banyaknya lapisan-lapisan kulit ya, kulit atom. Nah, tapi kalau ini sel itu tergantung besar ruangan ya, isinya apa aja gitu. Eritrosit ini kecil banget, tapi ternyata kalau sel otot itu panjang. Bahkan sel saraf ini panjang banget, 70 cm ya sel saraf. Itu disebut satu sel ternyata ya. Jadi 70 cm dan diameternya 0,125 mm. Itu sel ya. Sel itu ternyata ada yang panjang, ada yang kecil-kecil, bulat-bulat kecil gitu. Jadi enggak serta-merta yang namanya sel itu seperti ini, berarti kan. Tapi ada juga yang panjang. Terus ini sel otot juga cukup panjang, 4 cm, berarti segini kan. Ya, itu adalah bentuk-bentuk sel dan ukuran sel dan kemudian hubungannya dengan jaringan. Nah, sekarang kita lihat ini membran sel nih. Ini jadi di zoom in nih, membran sel. Di zoom jadi kayak gini. Ini adalah membran plasma. Saya juga nempelin struktur dari membran sel di sini nih. Oke. Kita satu-satu. Sel dibungkus oleh membran semi permeable selektif yang memisahkan antara bagian dalam dengan lingkungannya. Jadi ini bagian lingkungannya ya. Ini bagian lingkungannya. Bagian lingkungannya di sini ya kan, lingkungannya, dan ini bagian dalamnya ya enggak ya, bagian dalamnya. Jadi berantakan nih. Nah, oke. Nah, jadi di sini fungsi membran sel itu apa? Yang pertama, dia memisahkan bagian dalam sel dengan bagian luarnya, tentulah ya. Jadi sama kayak kulit ya kan, kalau misalnya nggak ada kulit gimana, atau darah budal ya keluar. Nah, kemudian dia mengendalikan kinerja sistem dalam sel agar tidak terpengaruh kondisi lingkungannya suhunya panas, di dalam masa ikut-ikutan panas, enggak ya, karena ada cairan kan, cairan 80% itu, sehingga pengaruh panas dari luar itu enggak langsung berimbas kepada protoplasma yang ada di dalam. Jadi di dalam tetap aja dingin, cool gitu, walaupun di luar itu panas. Kenapa? Karena kalor jenisnya ya, kalor jenis dari cairan itu kan besar. Nah, oleh karena itu ngefeknya itu ya cukup besar. Jadi 1 kalori per gram derajat Celcius ya kan. Correct me if I'm wrong ya. Nah, jadi mengendalikan kinerja sistem, jadi agar tidak terpengaruh kondisi lingkungan. Nah, kemudian membatasi perpindahan zat antara dalam sel dengan lingkungan. Jadi kan membatasi perpindahan zat. Jadi kan ada yang masuk, ada juga yang keluar kan, ada yang masuk ke dalam, ada juga yang keluar. Ya, contohnya tadi yang saya contohkan itu CO2 dia keluar ya kan, O2 dia masuk. Nah, selain itu ada macam-macam zat yang lain lagi yang ada yang masuk ya, ada yang masuk juga ada yang keluar. Jadi nggak sembarangan keluar masuk gitu aja. Jadi kayak pintu gerbang gitulah, ada penjaganya. Kalau nggak ada pintu gerbang, orang sembarangan keluar masuk ya kan, ibaratnya bea cukai ya, barang-barang luar masuk dengan sembarangan. Jadi bisa jadi kayak ganja masuk ke dalam, kan ada penjaganya, bea cukai itu ya, sehingga barang-barang itu nggak keluar masuk dengan sembarangan gitu kan. Nah, kemudian melakukan seleksi zat yang dapat keluar sel dan yang dapat memasuki sel. Jadi diseleksi ini. Jadi barang-barang yang atau komponen-komponen zat yang bisa tidak dibutuhkan oleh sel, maka dia nggak bisa masuk. Tapi yang dibutuhkan sel, maka dia akan masuk. Siapa yang memerintah? Inti sel. Ya, inti sel membutuhkan komponen-komponen untuk bikin asam amino nih. Misal butuh urin pirimidinnya. Nah, itu artinya kalau misal di dalamnya nggak ada, maka dia akan mengimpor dari luar ya, gitu.
Nah, melakukan perpindahan zat yang melawan gradien konsentrasi. Misalkan perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ini pun sama perpindahan zat. Ya. Jadi seleksi perpindahan zat itu juga kalau tidak ada membran maka peristiwanya hanya difusi aja kan. Tapi kalau misal ada membran itu diseleksi. Jadi ada yang masuk. Biasanya kalau misal difusi itu kan dari konsentrasi rendah ke tinggi sehingga semuanya bercampur ya kan, sehingga konsentrasi di dalam sel dengan di luar sel itu sama. Yang di dalam kental maka yang di luar pun kental, yang di dalam encer maka di luar pun encer gitu. Tapi enggak ternyata. Jadi di membran itu ada misalkan dia hanya menyerap gitu aja melawan gradien konsentrasi. Dari konsentrasi rendah yang encer pindah masukkan masukin tuh zat-zat yang ada di konsentrasi encer itu, sehingga yang encer jadi makin encer, yang kental jadi makin kental karena ada komponen zat terlarut yang masuk ke dalam sel gitu. Itu sangat peristiwa yang aneh gitu kan, dan itu melawan gradien konsentrasi. Nah, itu butuh energi. Nanti kita akan bicara tentang transfer aktif. Dan kemudian membran sel nih. Tebalnya 75 sampai 100 angstrom. Sifatnya elastis. Ya gitu ya, enggak kaku. Kalau kaku itu dinding sel. Kandungannya 60% protein dan 40%-nya lipid. Jadi banyaknya protein. Nah, sebenarnya ini lipid ya. Ini tuh lipid, tapi tipis-tipis nih, kecil-kecil. Nah, gate-gate-nya ini nih, gerbang-gerbangnya, inilah protein nih, besar-besar nih gerbang-gerbangnya. Gitu. Nah, dan ini kandungannya itu, gerbang-gerbangnya ini 60% nih, artinya memang besar dan banyak ya. Sedangkan ini 40% lipid berupa fosfolipid, 25% kolesterol dan lipid yang lain. Nah, ini adalah asam lemak ini, asam lemak. Ingat, asam lemak itu punya komposisi polar dan non-polar ya. Punya komposisi polar dan non-polar di sini. Nah, untuk bagian polarnya ya, ini bagian polarnya. Bagian polarnya itu ngadep keluar dan ngadep ke dalam. Ini inside of cell, jadi di dalam, bagian dalamnya, dan ini bagian luarnya. Nah, bagian polar dia ngadep keluar, bagian polar dia juga ngadep ke dalam, dan bagian non polarnya ini ada di tengah-tengah, dan ini fosfolipid. Di tengah-tengah ini adalah fosfolipid. Ini karbohidrat chain, ini protein juga, lipid bilayer itu 2 ya, gitu. Setiap membran memiliki susunan kimia yang beda-beda, tentu. Dari ukurannya aja tadi eritrosit kan 0,008 ya kan. Udah gitu ada juga tadi sel otot kan 4 cm ya kan. Itu pasti susunan kimianya beda-beda. Ada juga sel saraf kan 70 cm ya kan. Nah, kemudian ada lapisan membran sel nih. Membran sel ada yang tengah, ada yang atas dan bawah. Atas dan bawah itu protein bagian ini yang membuat sel bersifat hidrofil. Lipid dengan lapisan cairan di tengah-tengahnya, bagian polar dari lipid mengikat protein. Oke. Nah, terdapat pori-pori sangat kecil. Jadi ya protein bagian ini membuat sel bersifat hidrofil. Hidrofil itu berarti dia suka air ya. Nah, jadi bagian atas, bagian luar membran sel itu, jadi sel itu bersahabat dengan air. Kenapa? Karena di luarnya itu bagian polar nih, dan bagian dalamnya pun bagian polar, dan ini fosfolipid ya, yang kayak gurita-gurita nih ya. Ini bagian polarnya yang kuning-kuning, bagian kaki-kakinya ini adalah non polarnya dari fosfolipid. Terdapat pori-pori sangat kecil sekitar 7 angstrom untuk jalur keluar masuk molekul yang berukuran sangat kecil.
terdapat beberapa enzim yang untuk berlangsungnya reaksi metabolisme di membran sel. Dan ada enzim-enzim, ada protein berarti ya. Ini biasanya ada di transport protein ya. Ada di transport protein, dan di sini ada karbohidrat juga, ada protein dan lemak, lipid. Artinya memang lengkap di membran sel ini aja udah ada 3 komponen utama ya. Karbohidrat, protein, lemak ada di dalam situ. Jadi si lipidnya itu ada di membrannya, di lapisannya ya, yang bagian atas dan bagian bawah. Ini kok bagian atas dan bawah ya. Ini salah juga nih kayaknya. Lipid, lapisan cairan di tengah-tengahnya, bagian polar dari lipid mengikat protein. Enggak juga sih ya. Oke. Dulu ya. Kurang tepat juga sih ini. Bentar, saya sulap dulu pemirsa. Protein dan lipid dengan lapisan cairan di tengah-tengahnya. Bagian polar dari lipid mengikat protein. Mengikat protein? Enggak juga sih sebenarnya. Protein bagian ini membuat sel bersifat hidrofil ya. Bagian ini membuat sel bersifat hidrofil. Enggak juga sih sebenarnya. Yang membuatnya hidrofil itu adalah bagian polar dari lipidnya ya. Gitulah. Lebih tepat kayaknya. Asik ya. Mantap ya. Nah, kemudian terdapat pori-pori sangat kecil. Oke, sip, mantap jiwa pemirsa. Oke, kita berlanjut ke sitoplasma atau protoplasma ya. Fase cair dalam sel yang mengandung banyak sekali konstituen berupa organel sel. Jadi organel sel itu yang mana sih? Ini nih pemirsa. Cairan-cairan ini nih. Cairan biru ini itu adalah sitoplasma. Zat terlarut dalam sitoplasma. Jadi ada protein, ini zat-zat terlarutnya. Itu terkecuali organelnya berarti ya. Jadi ada protein, RNA, metabolit yang digunakan oleh sel. Misalkan ada glukosa, elektrolit, sisa hasil reaksi dalam sel. Kayak urea, kreatinin, asam urat, enzim-enzim, misal enzim yang digunakan untuk proses glikolisis mengubah asam sulfat menjadi laktat, enzim yang digunakan dalam biosintesis asam lemak. Jadi intinya memang banyak sekali ya di dalam hektiknya di dalam sel itu banyak sekali. Jadi selain kepadatan dari organel-organel, tapi cairan di sini pun mengandung banyak sekali kandungan zat-zat kayak misalkan protein, RNA, terus hasil metabolit dari sel, elektrolit, sisa hasil reaksi, dan juga enzim-enzim. Nah, di sini ada 2 katanya. Ada ektoplasma, ada endoplasma. Ektoplasma itu seperti film kartun ya. Ektoplasma, sitoplasma yang lebih kental dekat dengan membran sel. Jadi kalau dekat dengan membran sel itu namanya ektoplasma. Ya. Dekat dengan membran sel berarti daerah sini nih. Ini cairannya lebih kental dibandingkan dengan yang di dalam-dalam. Nah, kalau yang dalam-dalam ini namanya endoplasma. Jadi dia dekat sitoplasma dari ektoplasma hingga membran inti. Jadi dari ektoplasma yang ini ya, dari ektoplasma yang ini nih. Nah, sampai ke dalam. Nah, itu namanya sampai ke inti nih. Dari ektoplasma sampai ke inti itu namanya endoplasma ya, endoplasma. Jadi organel yang ada di dalam sitoplasma itu ada macam-macam yang tadi saya sebutkan. Nanti kita bahas masing-masing ya. Enggak semua juga sih. Nah, kemudian kita lanjut ke retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Nah, gimana ceritanya retikulum endoplasma itu? Ini dari sini nih, diperbesar. Keren ya.
Nah, ini adalah retikulum endoplasma nih. Ini pun sama retikulum endoplasma tapi yang halus. Dan ini yang lawannya halus apa? Kasar berarti ya. Kasar itu kenapa? Karena ada biji-biji selasih ini di sini. Nah, ada biji-biji selasih yang terempelan di sini. Loh, biji selasih dari mana ya? Ini kan bukan minuman segar. Ini bukan biji selasih, ini ribosom ya. Nah, bener ribosom. Bener kan? Ribosom yang melekat di retikulum endoplasma. Endoplasmic reticulum ya. Endoplasmic reticulum. Nah, di sini ada lorong-lorong yang membentuk jaring yang menghubungkan antara membran sel dengan membran inti melewati sitoplasma. Jadi seakan-akan dari membran sel ya, dari membran sel ini nih, dari membran sel ini dia nyambung si retikulum endoplasma itu dengan inti. Jadi seakan-akan passage gitu ya, shortcut gitu, semacam lorong-lorong dari membran ke inti gitu. Nah, tapi di dinding lorong-lorong itu teh di bagian luarnya itu ada ribosom gitu. Jadi si retikulum endoplasma ini teh untuk sistem transportasi juga katanya. Jadi misalkan si nukleus ini inti dia menghasilkan sesuatu. Ada yang langsung dikeluarin ke inti ya lewat membran inti, ada juga yang dikirim ke retikulum endoplasma. Jadi dikirim dulu jalan itu si zatnya itu langsung nanti ada beberapa pintu di gua-gua atau di lorong-lorong retikulum endoplasma itu. Nanti si zat yang dihasilkan dari inti itu bisa keluar lewat pintu kemana saja. Nah, bukan pintu kemana saja Doraemon maksudnya lewat pintu mana saja. Begitu juga dengan zat yang dari luar masuk retikulum endoplasma, bisa langsung ke inti, bisa juga lewat pintu mana saja ya. Nah, perkiraan fungsi. Oke, perkiraan fungsinya ini. Susunan kimia ribosom ada 50% RNA, 50% protein. Peranan ribosomnya itu tempat biosintesis protein. Udah tahu ya, tempat sintesis protein. Kemudian sel yang aktif memproduksi protein memiliki ribosom yang lebih banyak. Jadi kalau si sel itu kan beda-beda ya. Ada yang sel aktif memproduksi protein, ada sel yang tidak aktif. Nah, kalau misalnya yang aktif artinya biji selasihnya mungkin banyak. Tapi kalau misal sel yang tidak aktif memproduksi protein, maka biji selasihnya dikit. Nah, kemudian mitokondria nih. Semua sel itu mengandung mitokondria. Apa sih itu mitokondria? Mitokondria ini sel untuk bernapas yang kayak gini nih. Udah kayak ini ya, nugget. Nah, jumlahnya mulai dari beberapa ratus hingga beberapa ribu di dalam setiap sel, tergantung dari siapa sel itu gitu, siapa dia. Morfologinya, bentuknya bulat panjang dengan berbagai ukuran, punya membran ganda, ada yang luar, ada yang dalam. Mungkin luar itu ini ya, luar itu ini. Jadi yang membran dalam itu yang ini nih, jadi ada lapis-lapis gitu, jadi kayak nugget. Mengandung enzim oksidase. Jadi enzim oksidase itu untuk proses oksidasi ya. Bagian dalam mitokondria mengandung zat kental yang disebut dengan matriks. Zat-zat makanan masuk dioksidasi dalam mitokondria dan menghasilkan energi ATP. Jadi tempat pernapasannya itulah mitokondria ya. Kalau tempat pernapasan manusia itu kan paru-paru ya. Masuk oksigen keluar, masuk oksigen keluar. Tapi ternyata bukan hanya itu. Oksigen yang masuk itu kan disebarkan ke seluruh tubuh lewat darah, ya kan? Nah, dari darah-darah itu disebarkan ke seluruh tubuh dan masuk ke dalam sel. Dan ternyata itu tadi diterima oleh mitokondria di dalam sel gitu sih oksigennya ya. Jadi oksigen yang masuk lewat paru-paru dialirkan ke setiap jaringan tubuh lewat darah, ditransportasikan, udah gitu nanti diakses atau diterima oleh setiap sel, oleh mitokondria dari setiap sel gitu ya. Kompleks sekali ternyata ya, luar biasa. Nah, kemudian reaksi memproduksi energi ini terjadi dalam siklus asam sitrat. Reaksi yang terjadi ada dehidrogenasi, ada dekarboksilasi.
Siklus asam sitrat membutuhkan oksigen. Nah, ini metabolisme yang nanti lebih kompleks lagi ya, dan kita nggak akan pelajari di sini. Ion hidrogen dan elektron yang pada akhirnya dihasilkan molekul air. Proses ini dinamakan pernapasan sel karena melibatkan kebutuhan oksigen. Iya ya, pernapasan sel. Jadi ada pernapasan manusia yang tadi saya bilang lewat paru-paru, dan juga ada pernapasan sel yang sebenarnya diterima oleh mitokondria. Jadi sebenarnya kita ini yang bernapas itu bukan paru-paru sebenarnya, tapi mitokondria. Jadi paru-paru itu membantu oksigen itu untuk masuk. Pompa, dorong, pompa, dorong, pompa, dorong. Kayak gitu. Nah, kemudian mitokondria dapat dikatakan sebagai pembangkit energi sel karena diproduksi ATP. Jadi ATP itu diproduksi di dalam mitokondria. Jadi ya perlu hati-hati ya. Yang memproduksi energi itu bukan paru-paru, bukan kita menghirup oksigen, akhirnya kita dapat energi. Pembakaran sel terjadi di dalam paru-paru. No. Tapi di dalam sel. Pembakaran itu terjadi di dalam sel, ya. Pembakaran terjadi di dalam sel. Tepatnya di mana? Di mitokondria. Karena setiap sel itu terjadi reaksi oksidasi, yaitu di dalam mitokondria, dan itu dihasilkan ATP. Jadi ATP itu bukan dihasilkan oleh paru-paru, bukan oleh sel, tapi oleh mitokondria yang ada di dalam sel. Yang tadi disebutkan bahwa mitokondria di setiap sel itu ada macam-macam jumlahnya. Ada yang ratusan, ada yang jutaan. Iya kan? Jutaan? Enggak ya, tapi ribuan. Okay. Kemudian ada juga lisosom. Di dalam sel ada lisosom. Bagian mana nih lisosom? Lisosom. Nah, ini dia, lisosom. Lisosom ini bentuknya mirip jelly ya, nutrijel ya, di dalam sel. Jadi mungkin topping-toppingnya itu ada biji selasi, ada juga nutrijel ya. Dan ada juga nugget. Minuman ada nutrijel, ada selasi, ada juga nugget. Apa rasanya minuman pakai nugget ya? Mungkin perlu kita coba nanti. Nah, kemudian organel sel dengan diameter 250 sampai 750 mm. Ini adalah lisosom. Isinya apa? Partikel-partikel kecil dengan diameter 55 sampai 80 angstrom. Partikel-partikelnya mengandung enzim untuk reaksi hidrolisis molekul-molekul besar, misalnya protein jadi asam amino, glikogen jadi glukosa, lemak jadi asam lemak, dan gliserol. Jadi di sini si lisosom ini gunanya untuk memecah, menghancurkan gitu ya molekul-molekul besar. Misalkan protein itu kan besar, kompleks gitu ya. Terus karbohidrat. Nah, karbohidrat misalkan bentuknya glikogen atau mungkin amilum ya. Kemudian lemak. Ini kan molekul-molekul kompleks ya, molekul kompleks. Makromolekul. Nah, ini dipecah-pecah nih oleh enzim-enzim yang ada di dalam lisosom. Jadi lisosom ini dia memproduksi enzim untuk reaksi hidrolisis. Lisis itu pecah, hidro itu air. Jadi dipecah menggunakan air, keterlibatan air di situ. Nah, lihat ini, untuk ada sel mati, mungkin teman-teman pada tahu yang namanya sel kulit mati ya, yang akhirnya pecah dan diganti dengan sel baru. Wah, itu mungkin nyambung. Ini lisosom pecah nih. Pada sel mati lisosomnya pecah. Kalau lisosomnya pecah, maka enzim-enzimnya pun mudah kan keluar ya. Akhirnya dia memasuki sitoplasma dan menimbulkan kehancuran-kehancuran di dalam sel. Akhirnya sel jadi mati. Menimbulkan hidrolisis dalam sel. Nah, sel darah putih leukosit mengandung lisosom yang dapat menangkap bakteri dan merusaknya. Ini luar biasa. Ya. Kayak gimana sel darah putih? Menarik ya. Nanti coba cari tahu aja. Kayak gimana sih leukosit itu? Sehingga leukosit itu kalau misalnya ada zat asing dia langsung menghancurkan. Artinya mungkin lisosomnya ada banyak. Ya. Kompleks Golgi. Nah, kompleks Golgi, nah ini nih. Ini kayak apa ya? Kayak mungkin
hmm, kayak saladnya gitu ya. Nah, oke, salad eh, di dalam bentonya. Nah, kemudian terletak dekat dengan inti sel, punya hubungan dengan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma punya hubungan dengan kompleks Golgi atau disebut juga badan Golgi ya. Kompleks Golgi atau Golgi body. Tempat terjadinya pembentukan glikoprotein. Glukosa ya, protein itu protein. Jadi gabungan antar karbohidrat dengan protein. Ribosom memproduksi protein dari asam amino. Nah, ribosom ini yang kecil-kecil biji selasi ini kan dia memproduksi protein ya kan. Nah, kemudian protein dibawa melalui retikulum endoplasma, salurkan nih dari protein bisa jadi di sitoplasmanya diproduksi protein atau bisa jadi di retikulum endoplasmanya dihasilkan protein nanti akan mencapai kompleks Golgi. Jadi protein nanti akan bertemu di dalam kompleks Golgi nih, bertemu karbohidrat. Jadi karbohidrat itu ada di dalam badan Golgi ya dan membentuk glikoprotein. Peran lainnya mengatur dan menseleksi zat-zat yang masuk dan keluar melalui membran plasma ya. Jadi dia menseleksi zat yang masuk dan keluar lewat membran plasma. Jadi mungkin koordinatornya koordinator satpam gerbang. Jadi yang kerja itu bukan hanya membran plasma, tapi juga badan Golgi. Tidak semua sel memiliki kompleks Golgi. Nah, berlanjut ke inti sel. Jadi pusat sel yang fungsinya ngatur reaksi-reaksi yang terjadi di dalam sel dan reproduksi sel. Ini adalah otaknya. Jadi butuh apa nih sel? Butuh apa jaringan? Butuh apa organ? Butuh apa sistem organ? Itu yang ngatur adalah inti sel. Nah, inti sel itu terpisah dengan sitoplasma dan membran oleh membran inti sel. Jadi dia ada membran inti selnya. Beda dengan prokariotik ya. Dia nggak punya membran inti sel. Jadi inti selnya itu tercerai-berai di dalam protoplasma. Nukleoplasma jadi cairan kental dalam inti sel. Yang mana nukleoplasma? Berarti ini. Ya. Ini adalah nukleoplasma. Sedangkan nukleolus ini adalah kuning telur. Dia lebih padat di dalam inti sel. Jadi di dalam telur pun ada kuning telur yang lebih padat daripada putih telurnya kan. Tapi dia enggak terbungkus membran. Sama lah berarti ya dengan kuning telur ya enggak. Nah, kemudian membran inti memiliki dua lapisan. Dengan pori-pori berdiameter 400-700, pori-pori ini cukup besar sehingga bisa dilalui oleh protein dari inti ke sitoplasma. Jadi protein itu nanti bisa keluar nih dari sini. Shiu. 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 Gitu ya. Nah, kemudian beberapa senyawa yang diproduksi dalam inti bisa juga disalurkan melalui retikulum endoplasma ke dalam sitoplasma melalui beberapa bagian. Jadi dari protein yang dihasilkan dari inti itu bisa langsung ke protoplasma lewatin membran inti ya, atau bisa juga lewat retikulum endoplasma, lewat gang-gang sempit gitu. Yang nanti si protein itu bisa keluar lewat pintu yang mana saja. Oh, luar biasa ya, udah kayak surga ini retikulum endoplasma. Nah, komponen utama inti sel itu ada RNA, kromatin, enzim-enzim, nukleolus. RNA disintesis dalam inti sel. Untuk selanjutnya dibawa ke ribosom. Kalau kromatin itu kromosom mengandung serat-serat DNA yang melilit histon. Ingat lagi yang namanya DNA itu dia melilit kelereng-kelereng, ada 8 biji kelereng ya. Dan itu merupakan suatu protein. Protein ini disebut histon. Nah, kemudian ada enzim-enzim, ada DNA polimerase, RNA polimerase, enzim yang digunakan dalam proses glikolisis, enzim yang digunakan dalam siklus asam sitrat. Terus ada kuning telur nih dengan yang mengandung enzim RNA polimerase ya. Terus mana ini? Yang mengandung
RNA polimerase, RNase, NADP pyrofosforilase, ATPase, tapi tidak ada DNA polimerase. DNA polimerase itu ada di dalam inti sel, tapi tidak di dalam intinya inti sel, ya. Tidak di dalam nukleolus. Tidak ada di dalam kuning telur, gitu ya. Sama kayak biotin, ya. Kita tahu biotin itu terikat di dalam avidin, ya, kemarin sebagai enzim, ya kan, enzim yang berikatan dengan lisin, ya, berikatan dengan lisin. Oke, lisin itu salah satu asam amino, kan. Transportasi melalui membran sel. Nah, transportasi lewat membran sel itu ada difusi biasa, ada osmosis, ada transfer pasif, dan juga ada transfer aktif. Kita lihat masing-masing temp masing-masing. Pertama, difusi biasa. Kalau difusi biasa beda ruangan misalnya, ya. Beda ruangan. Satu ada udara nih. Udara ruang pertama, ruang kedua. Di sini panas, ya kan? Di sini dingin. Nah, nanti dia akan berbaur, ya kan? Jadi akhirnya hangat. Nah, ini yang namanya proses difusi. Ya kan? Difusi, di situ terjadi yang namanya difusi. Nah, kemudian perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi, jadi dari kental ke konsentrasi yang rendah. Ingat, yang pindah itu larutannya, semuanya pindah. Jadi dari yang tinggi kental ke yang rendah. Akhirnya apa yang terjadi di luar membran dengan di dalam membran itu konsentrasinya sama. Kemudian zat tersebut memiliki massa molekul yang rendah. MR-nya rendah artinya dia molekul-molekulnya kan kecil, ya. Kalau molekul besar artinya dia nggak bisa. Jadi dia bisa bebas keluar masuk. Misalkan contohnya mungkin air gitu, ya, tapi dengan konsentrasi air garam gitu, ion-ion gitu, ya. Tapi dengan konsentrasi yang sangat rendah, akhirnya dia bisa keluar masuk dengan mudah. Keadaan air kesetimbangan. Jadi sama, konsentrasi luar dengan konsentrasi dalam adalah sama. Zat yang berdifusi tidak mengalami perubahan selama difusi berlangsung. Jadi nggak ada perubahan. Misalkan Na plus di luar, Na plus di dalam. Jadi lewat-lewat gitu aja. Kayak air nggak berubah gitu. Nggak berubah antara luar dengan dalam. Air masuk ke dalam, ngelewatin ini biasa, kayak nyantai gitu, ya. Kayak pedagang biasa dari luar masuk ke dalam, atau petani, warga di dalam keluar untuk bertani gitu, ya, keluar gerbang perkotaan. Udah gitu masuk lagi ke dalam dengan bebas, tidak ada urusan, karena dia kenal, oh ini warga saya nih. Gitu, kita si penjaga itu gerbang, ya kan. Nah, kemudian kecepatan difusi bergantung pada selisih konsentrasi antara dua sistem. Dua sistem yang dimaksud apa? Dua sistem yang dimaksud itu adalah ekstraseluler, seluler, dan intraseluler. Jadi antara kondisi luar, konsentrasi luar dengan konsentrasi dalam. Kalau misalnya konsentrasi luar kental banget gitu, ya, dan konsentrasi dalamnya tidak kental, maka itu kecepatan difusinya cepat tuh. Tapi kalau misalnya selisihnya beda dikit, maka kecepatan difusinya itu lambat sampai udah mau nyampe gitu. Tapi kalau misalnya jaraknya masih jauh, maka dia akan ngebut gitu, kan. Kenaikan suhu 10 derajat Celcius akan meningkatkan kecepatan difusi hingga 1,4 kalinya, ya. Jadi panasin, maka laju difusinya akan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya, karena suhu itu berkaitan dengan gerakan molekul, ya kan. Gerakan molekul ada yang namanya gerak gerak Brown, ya, gerak random Brown, gerakan acak Brown. Oke, kemudian transportasi melalui membran sel. Ini salah satunya. Yang kedua adalah osmosis.
Kalau osmosis apa yang terjadi? Kalau osmosis itu adalah perpindahan pelarut ya. Perpindahan pelarut. Ingat, pelarut yang pindah. Jadi bukan zat yang pindah. Tapi hanya pelarutnya. Dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan konsentrasi tinggi. Nah, ini kita lihat nih. Luar ini konsentrasinya rendah. Dalam konsentrasinya tinggi. Ini kita ngelihat dari sini. Ini adalah zat terlarut. Zat terlarut di sini ada 4. Ini zat terlarutnya di sini ada 6 ya. Sedangkan pelarutnya dikit. Artinya ini konsentrasinya tinggi ini. Sedangkan ini zat terlarutnya 4, tapi pelarutnya ada banyak. Artinya konsentrasinya rendah. Nanti dia akan pindah. Siapa yang pindah? Yang pindah ini adalah air. Masuk ke dalam dia. Masuk ke dalam. Loh, garamnya enggak. Garamnya enggak ikutan pindah ke dalam. Jadi yang pindah itu hanyalah air doang gitu, masuk ke dalam ya. Dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi lewat membran semipermeabel. Siapa membran semipermeabel? Ini dia membran semipermeabel. Membran semipermeabel yang dimaksud yaitu membran sel ya. Membran sel, dia memisahkan antara dua sistem yang berbeda konsentrasinya. Sel tubuh dikelilingi oleh cairan tertentu yang konsentrasinya sama dengan plasma sel. Jadi sehingga kedua sistem memiliki tekanan osmosis yang sama atau isotonik. Jadi kalau misal di infus itu bukan cairan sembarangan, tapi cairan yang konsentrasinya sama dengan tekanan osmotik sel ya. Jadi konsentrasinya sama dengan sel, dengan konsentrasi di dalam sel, konsentrasi protoplasma gitu. Jadi akhirnya menambah cairan gitu ya, menambah cairan masuk ke dalam. Udah gitu nanti cairan yang dibutuhkan oleh sel itu atau zat-zat yang dibutuhkan oleh sel itu masuk dengan mudah ya, bisa lewat proses difusi, bisa lewat osmosis gitu kan, terserah. Yang penting kebutuhan dari sel itu bisa terpenuhi gitu lewat cairan infus. Beda halnya, jadi ingat cairan infus itu nggak sembarangan konsentrasinya ya. Nah kalau misal konsentrasinya beda dengan sel terus dimasukin sebagai infus, maka bisa menyebabkan kematian. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah sel bisa menggelembung dan pecah. Sel bisa keluar, maka pelarut akan keluar sehingga sel dia mengkerut dan mengecil gitu ya. Nah gimana nih, ini isotonik, ini adalah cairan infus yang bagus. Tapi kalau nggak bagus nih cairan infusnya ya, nah misalkan gini, sel darah merah jika ditempatkan di dalam air destilasi, artinya apa, konsentrasinya sangat rendah, maka pelarut dari air destilasi itu dia akan masuk ke dalam sel darah merah. Jadi sel darah merah dimasukkan ke dalam air destilasi, maka pelarut ini dia akan masuk ke dalam sel darah merah, dan yang terjadi adalah air itu akan masuk ke dalam sel darah merah sehingga sel darah merah ini jadi menggembung dan lama kelamaan dia akan pecah ya. Dia akan pecah karena menggembung, si pelarutnya masuk semua ke dalam sel darah merah karena terlalu encer lingkungannya ya, tidak sama dengan konsentrasi dari sel. Nah apa yang terjadi kalau misal yang terjadi adalah konsentrasi lingkungan terlalu tinggi nih, konsentrasi lingkungan terlalu tinggi, yang terjadi adalah terlalu tinggi, jadi lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi larutan yang ada di dalam sel
Yang terjadi adalah pelarut di dalam sel ini akan keluar nantinya. Sehingga mengakibatkan sel ini akan mengecil keriput. Oke. Akan keriput. Akan mengkerut gitu. Akhirnya kekurangan cairan seakan-akan. Ibaratnya kita minum air garam ya. Minum air garam, minum air laut. Kenapa tidak menghilangkan rasa haus? Karena yang terjadi justru sebaliknya. Cairan di dalam sel protoplasma itu dia akan keluar sel sehingga nantinya kita jadi kekurangan cairan gitu. Jadi malah makin kering. Nah, kalau misal udah kering gitu, maka kita minum. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke transport pasif. Nah, transport pasif itu mirip kayak difusi. Perpindahan terjadi dari larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan berkonsentrasi rendah. Dari tinggi ke rendah. Yang tadi difusi pun sama. Dari tinggi ya ke rendah. Nah, ini pun sama. Dari tinggi, dari kental ke konsentrasi rendah. Gitu ya. Tinggi ke rendah. Bedanya, zat yang berpindah melewati membran akan diikat dulu oleh zat dalam membran untuk diantarkan ke sisi lain dari membran, di mana zat penghantar tidak ikut keluar bersama zat. Misalkan ada pedagang asing gitu ya, masuk ke dalam ingin masuk ke dalam suatu kota untuk berdagang. Maka penjaga gerbang itu akan nanya, "Woi, kamu dari mana?" "Oh, saya dari Tiongkok." "Oke, mau ngapain?" "Saya mau berdagang di sini." Di negeri Ulala gitu ya, dari Tiongkok mau berdagang di negeri Ulala. Nah, oke, kalau seperti itu maka saya antarkan kamu melewati gerbang itu. Jadi diantarkan oleh si penjaga gerbang sampai ke dalam kota gitu ya, sampai melewati gerbang lah, karena gerbangnya itu kayak Golden Gate gitu ya, Golden Gate, tembok besar Cina, the Great Wall of China ya. Nah, jadi kayak tembok besar Cina, jadi tebal banget. Jadi diantar itu sama si penjaganya sampai melewati gerbang dan siap masuk kota gitu. Nah, seperti itu. Jadi masuk. Nah, tapi beda dengan difusi. Kalau difusi itu bebas aja keluar masuk gitu ya, keluar masuk dengan bebas si zat terlarutnya. Tapi kalau transport pasif itu ada batasannya itu apa? Jumlah pengangkutnya. Kalau di dalam difusi semakin tinggi konsentrasi di lingkungan itu maka akan semakin cepat laju difusinya. Tapi kalau di transport pasif itu semakin tinggi konsentrasi dari lingkungan, itu transfer pasifnya nggak akan bertambah. Tapi kalau perbedaan konsentrasi antara lingkungan dengan inner cell-nya itu beda dikit gitu ya, lingkungan lebih tinggi nih, maka laju transportasinya itu lebih cepat dibandingkan dengan difusi. Tapi semakin tinggi konsentrasinya itu tidak akan menambah kelajuan transportasi dari kental ke encer, dari luar ke dalam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu bergantung kepada jumlah yang nganter. Ya, jumlah yang nganter, misalkan ada 5 orang, ya ternyata yang zat yang mau masuk ada 10 orang
ya tetap aja nanti yang diantarkan hanya 5 untuk melewati gerbang sampai masuk ke dalam. Beda dengan difusi, kalau misal jumlah di luar yang mau masuk itu ada 10, maka bisa langsung masuk semuanya, ya kan? Nah, gitu. Oke, ada yang namanya kecepatan maksimum. Ini kecepatan maksimum ini relevan banget dengan peristiwa enzim ya, enzim dan substrat. Jadi di enzim itu active site-nya ada terbatas ya kan. Oleh karena itu konsentrasi substrat yang tinggi itu memang meningkatkan kecepatan reaksi kompleks enzim substrat menjadi produk. Tapi terlalu tinggi pun nggak akan menambah laju reaksi kompleks enzim substrat menjadi produk. Jadi ada yang namanya kecepatan maksimum karena dibatasi oleh jumlah active site-nya. Kalau ini dalam membran sel transport pasif ini dibatasi oleh banyaknya protein pengangkut ya. Nah, perlu dilihat di sini pada perbedaan konsentrasi yang rendah, transport pasif lebih cepat dibandingkan pada kecepatan difusi ini ya, pada kecepatan difusi gitu. Oke, informasi tambahan apa nih? Membran transport pasif memiliki sifat spesifik seperti enzim dan substrat, seperti yang saya bilang ya. Kekhasan struktur. Jadi sistem transport pasif pada eritrosit beberapa vertebrata dapat mempercepat masuknya D-glukosa. Jadi eritrosit pada vertebrata, kita pun vertebrata, si tulang punggung ada tulangnya ya. Nah, glukosa dan beberapa monosakarida yang mirip D-glukosa. Tapi hal yang sama tidak terjadi saat yang masuk itu adalah D-fruktosa atau D-fruktosa ini sedikit ditolak nih. Tapi kalau yang masuk D-glukosa, ini pedagang dari mana? Pedagang dari Tiongkok. Oke, saya antar. Ini pedagang dari mana? Ini pedagang dari Meksiko. Oh gitu. Coba tunjuk KTP, tunjuk STNK, tunjuk ke, wah lama lah, ribet ya. Kekhasan ruang. Sistem transport pasif pada membran sel hewan lebih aktif pada L asam amino dibandingkan dengan D asam amino. Jadi prefernya lebih ke L asam amino ya. Kemudian kesimpulan, ada beberapa molekul tertentu yang spesifik hanya untuk zat yang berdifusi. Berdifusi itu maksudnya melewatin ya. Jadi si protein pengangkut itu milih-milih. Oh ini ganteng, oke lewat. Ini kurang ganteng, oke jangan dulu lewat. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah transport aktif, dan ini adalah 2 slide terakhir ya tentang transport aktif. Oke, hampir sejam pas ya. Nah, transport aktif, perpindahan zat dari larutan berkonsentrasi rendah, dari rendah ke konsentrasi tinggi. Ini sedikit aneh kan, biasanya di transport pasif ataupun difusi itu dari konsentrasi tinggi ke rendah. Beda dengan osmosis, ini dari konsentrasi rendah ke tinggi, tapi itu hanya pelarutnya yang pindah, bukan zatnya, zat pelarutnya enggak. Nah, kalau ini si zatnya yang pindah, tapi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, ibaratnya dari dasar naik ke atas gitu ya. Biasanya air terjun kan dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Maka itu butuh energi. Kalau air pakai pompa, ya kan? Tapi kalau ini untuk mindahin zat dari luar ke dalam, yang dia konsentrasinya tinggi ini, konsentrasinya rendah di luar tuh, hanya ingin narik suatu zat tertentu dari luar, maka itu butuh energi. Nah,
katanya menentang gradien konsentrasi, sehingga energi yang bersumber dari dalam sel dibutuhkan untuk proses ini terjadi. Energinya dari mana? Energinya bersumber dari dalam sel, ya. Dari mana energinya? Energinya dari dalam sel. Siapa yang menghasilkan energi? Yaitu mitokondria, yaitu dalam bentuk ATP, ya kan, ada proses oksidasi itu ya. Nah, kemudian salah satunya. Nah, energi yang digunakan dalam bentuk ATP. Mekanisme yang mungkin terjadi ini. Nah, misalkan zat A akan masuk membran, akan mengalami reaksi kimia. Zat A yang akan masuk membran akan mengalami reaksi kimia. Ini zat A mau masuk nih dari Ini zat A mau masuk nih, Zat A ini mau masuk ke dalam. Nah, caranya gimana? Dia ngalamin fosforilasi di dalam membran. Lalu setelah melewati membran, zat A akan kembali ke wujudnya semula, gugus fosfat yang diikatnya dari ATP akan terlepas sebagai gugus fosfat anorganik. Jadi diikat dulu nih sama fosfat. Dianterin keluar, nanti fosfat balik lagi jadi diikat. Nah, setelah dia keluar, maka fosfat akan kembali berjaga ke sini. Nanti ada yang masuk lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi fosfat itu ibaratnya adalah suatu penjaganya. Wah, Raja pengen kalium nih, cari sama si penjaganya, dibantuin. Woi, kalium sini. Kalium dianterin sama si penjaga masuk ke dalam. Nah, itu penjaga yang nyari, ya kan. Jadi bukan si ininya datang sendiri. Si zatnya bukan datang sendiri. Tapi penjaga yang nyariin zat. Tapi enggak keluar gerbang. Tapi tetap di gerbang. Begitu dipanggil-panggil zatnya. Sini. Rada jauh. Kenapa rada jauh? Karena kan konsentrasinya rendah. Nah, udah gitu dipanggil sama si penjaganya. Kenapa sih penjaga berani mengeluarkan energi untuk manggil? Karena disuruh raja. Bayar nih, jaga, tolong panggilin si kalium. Saya butuh kalium di kerajaan saya. Oke, dicariin sama si penjaga. Setelah dapat, K-nya datang, udah gitu dianterin nanti dianterin ke sini sampai keluar gerbang. Nanti si penjaga akan balik lagi ke posisi tempat jaganya semula gitu. Nah, ada juga nih kemungkinan lain. Zat A yang akan masuk membran berikatan dengan zat X menjadi kompleks AX, di mana zat X0 dihasilkan dari X yang berubah dengan bantuan energi ATP. ATP berubah jadi ADP, P anorganik dan energi. Kompleks AX0 akan melepaskan A di sisi lain membran, lalu X0 akan berubah kembali menjadi X. Jadi X nanti dia akan berubah jadi X0. X0 ini nanti akan berikatan dengan A, jadi AX0. Oke. Jadi ATP dia berikatan dengan X nanti berubah jadi X0, nanti ATP-nya berubah jadi ADP, ya, Udah gitu X0 yang udah berubah gara-gara fosfor dari ATP, dia berikatan dengan A, jadi AX0 akan menghantarkan ke luar pintu gerbang. Nanti X0 ini akan melepaskan P, dan P anorganik ini merubah ADP menjadi ATP kembali. Wah, intinya sama aja sih sebenarnya. Kalau P yang ini dia langsung berikatan dengan A, tapi kalau P yang ini dia berikatan dengan X dulu, sehingga jadi X0. Selanjutnya, kenapa, Dek? Mimi, tolong si Dedek.
Oke, lanjut terakhir. Konsentrasi transport aktif ini penting. Contohnya, konsentrasi normal K+ di dalam sel tubuh manusia itu 130 mili ekuivalen per liter dalam tubuh manusia. Di luar tubuh manusia itu 4 mg. Maka transportasi K+ dari luar ke dalam sel dari luar, dari luar ke dalam sel. Ini luarnya itu ada 4 mili ekuivalen dan di sini ada 130 mg. Lebih kental yang ini kan. Transportasi K+ dari luar ke dalam. Kebaliknya. Luar tubuh ada 4 mg dan ini ada 130 mg ya. Dari luar ke dalam itu harus menggunakan transport aktif. Iya betul. Karena di sini encer nih, di sini encer banget. Sedangkan di sini harusnya kalau difusi kan dari kental ke encer ya. Nah, kemudian ada juga konsentrasi normal Na+ di dalam sel tubuh itu adalah 10 mg. Kemudian di luar sel tubuh itu ada 140 mg. Nah, transportasi Na+ dari dalam keluar sel. Dari dalam keluar sel, maka itu harus menggunakan transport aktif. Nah, contohnya ini ada transport aktif pada Na+, zat pengangkutnya atau protein pengangkutnya itu asam fosfatida. Oke, sekian. Alhamdulillah materi struktur dan fungsi sel gitu ya. Nanti kalau misal ada yang tidak jelas atau mungkin ada salah-salah dalam mengungkapkan pernyataan, maka tolong konfirmasi ya. Nanti kita bisa diskusi di Telegram. Kalau ada yang mau berkomentar di kolom komentar di YouTube juga boleh, silakan. Untuk tugas-tugas nanti kita ya seperti biasa ya. Oke, dari saya sekian penyampaian materi tentang struktur dan fungsi sel. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bergizi ya. Amin. Oke. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas keterlambatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.